Menantu Pahlawan Negara, Bab 321 sampai Bab 330. Bab 321 berlutut. Ardika, siapa suruh kamu mematahkan kaki orang lain, lalu memasukkan banyak alkohol ke dalam tubuh orang lain sampai-sampai menyebabkannya masuk ke ICU dan hampir kehilangan nyawa? Kalau bukan karena grup Lautan Berlian maju sebagai menengah, Kresna dan yang lainnya pasti akan membunuhmu dan menghancurkan keluargamu. Kalau enggak, mereka pasti nggak akan berhenti membalas dendam. Seolah-olah melakukan semua hal ini demi kebaikan Ardika sendiri, Tina mengucapkan beberapa patah kata untuk membuka pikirannya. Maksud wanita itu adalah agar Ardika jangan terlalu memedulikan harga dirinya dan menyelesaikan masalah ini. Namun, sikap meremehkan wanita itu benar-benar membuat Ardika kesal. Apa wanita itu berpikir bisa sesuka hati memintanya berlutut pada siapapun? Tepat pada saat ini, pintu lift terbuka. Mereka sudah sampai di lantai 6. Sudah kubilang belum tentu siapa yang akan berlutut pada siapa. Ardika sama sekali tidak melirik Tina. Setelah melontarkan satu kalimat itu dengan dingin, dia langsung melangkah keluar dari lift tanpa menoleh ke belakang. Dasar nggak tahu diri. Saking kesalnya, Tina hampir saja ingin berbalik dan pergi begitu saja. Dia benar-benar sangat kesal pada Ardika. Jelas-jelas pria itu tidak memiliki kemampuan apapun, memangnya kenapa kalau pria itu berlutut demi menyelamatkan istri sendiri? Kalau bukan karena mempertimbangkan Luna, Tina sama sekali tidak memedulikan hidup dan mati pria itu. Sambil menatap punggung Ardika, Edric berkata dengan dingin, "Tina, bocah itu benar-benar enggak menghormatimu. Setelah keluar dari rumah sakit, aku akan memberinya pelajaran dan menyuruhnya untuk berlutut meminta maaf di hadapanmu. Kamu nggak perlu ikut campur urusanku." Tina melirik pria yang sedang berbicara dengannya itu dengan sorot mata dingin dan berkata, "Lalu, Edric, aku sudah mengatakan berapa kali, jangan memanggilku dengan panggilan akrab. Aku nggak seakrab itu denganmu." Selesai berbicara, dia segera menyusul Ardika. "Kamu bukan nggak tahu, selama ini aku menyukaimu." Edric terkekeh pelan, kilatan tajam melintas di matanya. Di bawah arahan dari suster, ketiganya sampai di depan bangsal Kresna. "Kresna, buka pintunya. Ardika sudah datang untuk berlutut meminta maaf padamu." Tiba-tiba, Edric berteriak dengan keras, sampai-sampai menarik perhatian banyak orang keluar dari bangsal dan mengalihkan pandangan ke arah mereka dengan penasaran. Di zaman sekarang ini, masih ada orang yang berlutut untuk meminta maaf. Hal seperti ini sangat jarang terjadi. Kebanyakan orang menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang menarik. Tina mengerutkan keningnya, tampak sedikit tidak senang. Orang bodoh pun tahu Edric sengaja meninggikan volume suaranya. Dia ingin mempermalukan Ardika dengan membuat Ardika berlutut pada Kresna di hadapan banyak orang. Krek, tepat pada saat ini, pintu bangsal terbuka dari dalam. Melihat Kresna muncul di depan pintu, Edric menyunggingkan seulas senyum tipis. "Pak Kresna, kenapa kamu begitu lambat membuka pintu? Ada orang yang datang untuk berlutut meminta maaf padamu. Kamu masih nggak puas?" Selesai berbicara, dia langsung melirik Ardika, lalu mengerutkan keningnya dan berkata, "Kenapa kamu masih melamun di sana?" Pak Kresna sudah keluar, cepat berlutut padanya. Wajah Kresna tampak pucat pasi, bulir-bulir keringat menetes tanpa henti di keningnya. Begitu melihat Ardika yang tidak menunjukkan ekspresi apapun, tiba-tiba kedua kakinya terasa lemas. Bam! Di bawah tatapan banyak orang, Kresna langsung berlutut di hadapan Ardika. Suara hantaman keras lutut membentur lantai itu, membuat orang yang mendengarnya saja merasa kesakitan. Pemandangan itu terpampang jelas di hadapan semua orang. Tina dan Edric terkejut. Orang-orang yang datang untuk menyaksikan pertunjukan juga terkejut. Kresna langsung berkata dengan nada memohon, "Ardika, aku bersalah. Aku mohon padamu lepaskan aku. Aku nggak akan menuntut Nona Luna lagi. Aku juga nggak memintamu untuk berlutut meminta maaf padaku lagi. Orang yang seharusnya berlutut dan meminta maaf adalah aku." Saat ini, dua orang yang berada di belakang Kresna juga ikut berlutut. Ketiga orang itu berlutut dengan tegak di hadapan Ardika. Ketiga pria ini adalah tiga petinggi Bank Banyuli yang sebelumnya berniat untuk melecehkan Luna saat berada di Hotel Puritama. Kalau minta maaf ada gunanya, untuk apa ada polisi? Setelah melontarkan satu kalimat itu dengan datar, Ardika mengalihkan pandangannya ke dalam bangsal dan berkata, "Bawa mereka pergi." Begitu mendengar ucapan Ardika, seolah-olah mengingat sesuatu hal, Tina mengalihkan pandangannya ke dalam bangsal.
Di dalam bangsal yang luas itu, beberapa orang yang mengenakan setelan formal tampak sedang berdiri. Hanya dengan sekali pandang saja, Tina langsung mengenali salah satu dari mereka adalah Philip Sodanta, Kepala Kejaksaan Kota. Setelah menyaksikan pemandangan itu, Tina sudah mengerti. Ternyata Kresna sudah melakukan tindakan pelanggaran hukum dan ditangkap. Bab 322 Kalau terulang lagi kamu juga harus berlutut. Dengan iringan teriakan menyedihkan, Kresna dan yang lainnya dibawa pergi oleh pihak berwenang. Selama menduduki jabatan sebagai petinggi Bank Banyuli, mereka sudah melakukan banyak tindakan pelanggaran hukum. Mungkin mereka harus mendekam di balik jeruji besi selama sisa hidup mereka. Ardika, kenapa saat Kresna dan yang lainnya ditangkap mereka memohon padamu? Saat menuruni lift, Tina benar-benar tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi dan bertanya pada Ardika. Hingga saat ini, dia masih tidak berani mempercayai apa yang telah terjadi. Namun, adegan Kresna dan yang lainnya terus-menerus bersujud di hadapan Ardika dan memohon pada pria itu sebelum dibawa pergi terpampang jelas di hadapannya. Karena aku yang meminta Jessica untuk menyelidiki dan mencari bukti-bukti pelanggaran hukum mereka, lalu menangkap mereka. Nasib mereka ada di tanganku, tentu saja mereka harus memohon padaku. Ardika memang bermaksud untuk menunjukkan kemampuannya kepada Tina. Jadi, dia langsung memberitahu wanita itu kebenarannya. Apa, orang seperti Jessica mendengar instruksimu? Tina makin terkejut. Dia tahu Jessica adalah asisten presidir grup Sentosa Jaya. Beberapa hari yang lalu, setelah grup Agung Makmur melewati krisis pemutusan pinjaman, Jessica direkrut secara khusus oleh Ridwan untuk menjadi direktur Bank Banyuli. Apa Ardika adalah presidir misterius grup Sentosa Jaya itu? Tina sama sekali tidak bisa mempercayai kebenaran ini. Melihat reaksi Tina, ekspresi Edric langsung berubah menjadi muram. Tiba-tiba, dia mendengus dingin dan berkata, "Tina, kamu jangan percaya pada bualan idiot ini. Aku pernah bertemu Jessica. Aku dengar dia adalah nona dari sebuah keluarga terpandang. Bagaimana mungkin wanita searogan itu mematuhi instruksinya? Sekalian saja dia menyebut dirinya sebagai presidir grup Sentosa Jaya." Menghadapi Tina, Ardika masih bisa bersabar. Namun, Ardika tentu saja tidak bisa bersabar menghadapi Edric. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya ke arah Edric, tertawa dan berkata, "Bukankah tadi kamu bilang kamu mau memberiku pelajaran dan membuatku berlutut meminta maaf pada Tina?" "Ya, memangnya kenapa? Kamu nggak terima?" Edric menatap Ardika dengan tatapan provokatif. "Jangan pikir hanya karena Kresna sudah berlutut padamu, kamu sudah bisa berlagak hebat di hadapanku. Kamu bukan apa-apa." Plak, dengan satu tamparan dari Ardika, pria itu hanya bisa menelan kembali kata-kata yang sudah sampai di ujung lidahnya. Kemudian, terdengar lagi suara hantaman yang keras. Ardika menendang lutut pria itu tanpa ragu. "Ah!" Edric mengerang kesakitan. Pergerakan Ardika benar-benar sangat cepat, seolah-olah hanya dalam satu kedipan mata. Saat Tina tersadar kembali, Edric sudah dalam posisi berlutut dengan tegak di lantai seperti yang dilakukan Kresna tadi. "Ardika, kamu." Tina menatap Ardika dengan tatapan terkejut sekaligus marah. Namun, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Saat ini, hati Tina bergetar dengan kencang. Edric adalah ahli seni bela diri. Kenapa dia nggak bisa menahan satu serangan pun dari Ardika? Orang yang suka memerintah orang lain untuk berlutut sesuka hatinya, biasanya aku akan membuat orang itu merasakan sendiri bagaimana rasanya berlutut. Tina, dengan mempertimbangkan Luna, kali ini aku nggak mempermasalahkan hal ini denganmu. Tapi, ingat, kalau kamu berani mengulanginya sekali lagi, kamu juga harus berlutut. Selesai berbicara, Ardika langsung meninggalkan rumah sakit tanpa menoleh ke belakang. "Kamu," mendengar ucapan Ardika, Tina benar-benar kesal setengah mati. Namun, wajahnya malah tampak pucat pasi. Nada bicara Ardika terdengar sangat tegas. Dia yakin kalau dia berani mengucapkan kata-kata penghinaan seperti itu sekali lagi, Ardika tidak akan melepaskannya sekali lagi hanya karena dia adalah seorang wanita sekaligus sahabat Luna. Berita penangkapan Kresna dan yang lainnya membuat seluruh kota Banyuli gempar kembali. Hal ini juga dianggap sebagai bentuk penekanan aliansi maju bersama terhadap 3 keluarga besar. Seiring dengan penangkapan ketiga orang itu, tuntutan pada Luna juga berakhir begitu saja. Setelah mengetahui informasi tersebut, Luna sangat senang. Dia senang karena suaminya tidak perlu merendahkan diri untuk meminta maaf pada mereka.
Mengetahui kasus yang menimpa putri mereka sudah terselesaikan, akhirnya Jaki dan Desi bisa merasa lega. Di sisi lain, Tuan Besar Basagita dan yang lainnya juga sudah menerima informasi bahwa masalah yang menimpa Luna sudah terselesaikan. Benar-benar sangat disayangkan, wanita keji seperti Luna bisa lolos begitu saja. Sebenarnya bagaimana cara kerja anggota kantor polisi provinsi? Apa mereka sudah menerima suap? Mengetahui Luna sudah dibebaskan secepat itu, kebanyakan anggota keluarga Basagita sangat kecewa. Bab 323 Kondisi pasar sangat baik. Beberapa hari sejak Luna memegang kekuasaan atas perusahaan, anggota keluarga Basagita lainnya merasa hari-hari mereka sulit dilalui. Mereka semua berharap Luna terus mendekam di balik jeruji besi dan tidak pernah kembali lagi. Sebenarnya, nggak masalah lagi Luna kembali atau enggak. Lagi pula, dia sudah dicopot dari jabatannya. Selain itu, para petinggi perusahaan yang menjilatnya juga sudah dipecat. Dia nggak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Kelak, keluarga Kakyanto yang memegang kekuasaan atas perusahaan. Akhirnya hari-hari bahagia kita kembali lagi. Ada pula anggota keluarga Basagita yang berpikiran sangat terbuka. Yanto dan Wisnu adalah orang-orang yang tidak berguna. Demi memegang kekuasaan atas grup Agung Makmur dan agar mereka tidak mengatakan hal-hal buruk di hadapan Tuan Besar Basagita, Yanto sekeluarga sudah memberikan banyak keuntungan kepada anggota keluarga Basagita ini. Sebenarnya bagus juga masalah Luna terselesaikan. Besok adalah jadwal pemasaran kompleks Prime Melati. Di saat seperti ini, kalau ada pembicaraan buruk tentang grup Agung Makmur, akan berpengaruh buruk pula pada pemasaran kompleks Prime Melati. Sekarang, Luna sudah dicopot dari jabatannya, pemasaran kompleks Prime Melati juga akan berjalan dengan lancar. Bukankah hal ini adalah hal yang membahagiakan? Begitu salah seorang anggota keluarga Basagita berkomentar, orang-orang lainnya pun ikut angkat bicara, menyetujui ucapannya. Bahkan, setelah mendengar ucapan mereka, Tuan Besar Basagita juga menganggukkan kepalanya dan tampak sangat senang. Kini, keluarga Basagita sudah berkembang ke arah yang baik. Melihat ekspresi senang Tuan Besar Basagita, David langsung berkata dengan volume suara tinggi, "Kakek, tim pemasaran keluarga Buana sudah memperkirakan kondisi pasar kompleks Prime Melati." "Oh, bagaimana hasilnya?" Saat ini, pemikiran Tuan Besar Basagita hanya terpaku pada pemasaran besok sore. Jadi, begitu mendengar ucapan David, dia bergegas melontarkan pertanyaan. "Kondisi pasar sangat baik. Kemungkinan besar bisa mencetak rekor baru pemasaran properti di kota Banyuli." Begitu mendengar ucapan David, anggota keluarga Basagita langsung bersorak dengan gembira. Mereka tidak memahami tentang pasar, mereka hanya tahu bahwa tim pemasaran keluarga Buana adalah tim pemasaran profesional yang direkrut khusus dari ibu kota provinsi. Dengar-dengar bahkan lebih hebat dibandingkan dengan Gita yang sebelumnya sudah mengundurkan diri dari grup Agung Makmur itu. Laporan perkiraan mereka pasti lebih tepat dibandingkan laporan yang dibuat oleh Gita. Bagus, bagus. Saking senangnya, Tuan Besar Basagita mengucapkan kata bagus berkali-kali. Dia sudah mulai menantikan momen pemasaran kompleks Prime Melati. "Kakek, penanggung jawab tim pemasaran juga mengatakan kalau kali ini kita bisa sukses besar dan terkenal di kota Banyuli. Kedepannya akan lebih mudah untuk memperluas bisnis di pasar ibu kota provinsi. Tapi, kalau begitu, kita akan membutuhkan lebih banyak dana lagi. Dana yang kita miliki sekarang jelas-jelas nggak cukup." David memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan pandangannya. Begitu mendengar kata, memperluas bisnis di pasar ibu kota provinsi, Tuan Besar Basagita seolah-olah langsung tersihir, perasaannya seperti riak air laut yang sedang mengalami pasang. Dia buru-buru bertanya, berapa banyak dana yang dibutuhkan? Penanggung jawab tim pemasaran mengatakan diperkirakan secara kasar dibutuhkan sekitar 4 triliun. David berpura-pura memasang ekspresi penuh penyesalan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi, kalau grup Agung Makmur mengeluarkan begitu banyak dana dalam satu proyek, risikonya terlalu besar. Aku nggak langsung menyetujui saran mereka. Diperhitungkan secara kasar saja dibutuhkan dana sebanyak 4 triliun. Tuan Besar Basagita membelal-belai janggutnya dan tampak ragu. Tepat pada saat ini, Yanto berkata, "Ayah, bukankah masih ada lebih dari 4 triliun dana investasi di rekening grup Agung Makmur? Bagaimana kalau mengeluarkan 4 triliun untuk diinvestasikan pada kompleks Prime Melati? Kalau kali ini kita sukses besar, keuntungan yang akan diperoleh keluarga Basagita pasti jauh melebihi 4 triliun.
Setelah mencopot jabatan Luna, Tuan Besar Basagita memegang kendali penuh atas rekening perusahaan. Kalau tidak, Yanto yang sudah tidak sabar ingin menunjukkan kemampuannya pasti sudah mengambil keputusan sendiri dan melakukan hal itu. Tuan Besar Basagita merasa agak ragu. Terlebih lagi, dia teringat pada ucapan Luna di telepon sore tadi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah David dan berkata, "David, Luna bilang pihak yang menginstruksikan Rita memberi kesaksian palsu untuk menjebak Luna adalah keluarga Buana. Apa benar begitu?" Jantung David langsung berdebar dengan kencang. Awalnya, dia ingin langsung membantah tuduhan itu. Namun, dia tahu Tuan Besar Basagita adalah tipe orang yang berpikir berlebihan. Kalau di saat seperti ini dia tidak mengaku, Tuan Besar Basagita malah akan berpikir banyak. Karena itulah, dia langsung menganggukkan kepalanya dan berkata, "Benar, kakek. Kami yang menyuruh Rita untuk membuat kesaksian palsu." Bab 324 Lupa Diri. Tuan Besar Basagita tidak menyangka David akan mengakui hal itu secara langsung. Dalam sekejap, ekspresinya langsung berubah menjadi sedikit muram. Dia tidak memedulikan apakah Luna dijebak atau tidak. Dia hanya mengkhawatirkan motif di balik tindakan keluarga Buana ini. Apakah mereka merencanakan sesuatu yang membahayakan keluarga Basagita? Wulan khawatir tunangannya dimarahi oleh kakeknya. Dia buru-buru berkata, "Kakek, kalau kakek ingin menyalahkan, salahkan kami saja. Kami nggak ingin Luna memegang kekuasaan atas perusahaan. Karena itulah, kami meminta bantuan keluarga Buana untuk menyingkirkan Luna." "Ya, benar. Ayah juga sudah lihat sendiri, kan? Begitu Luna memegang kekuasaan atas perusahaan, dia bahkan nggak menghargai ayah. Kami hanya bisa menggunakan cara seperti ini untuk menyingkirkannya." Dalam situasi seperti ini, mau tidak mau Yanto sendiri juga harus maju untuk memberi penjelasan kepada ayahnya. Dia khawatir Tuan Besar Basagita emosi dan berubah pikiran. Melihat pemandangan itu, David juga buru-buru memberi penjelasan. Dia mengatakan bahwa dia melakukan semua itu demi membantu Yanto, ayah mertuanya untuk memegang kendali atas perusahaan. Adapun mengenai motif terselubung, sama sekali tidak ada. Tuan Besar Basagita mendengus kesal. Dia sama sekali tidak mengetahui hal ini. Namun, setelah mendengar penjelasan mereka, dia merasa jauh lebih lega. Untung saja keluarga Buana tidak ada motif terselubung. Melihat keluarga Basagita dan keluarga Buana akan segera menjalin hubungan keluarga, kalau memutus hubungan dengan keluarga Buana di saat seperti ini, hanya akan membawa pengaruh buruk pada keluarga Basagita. Karena itulah, Tuan Besar Basagita melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu dana sebesar lebih dari 4 triliun di rekening perusahaan akan ditransfer ke rekening Komplek Prime Melati, biarkan tim pemasaran yang mengelolanya." Yanto sekeluarga sangat senang. Mereka segera menelepon dan meminta Departemen Keuangan perusahaan untuk mentransfer uang tersebut. Tak lama kemudian, dana sebesar lebih dari 4 triliun yang ada di rekening Grup Agung Makmur ditransfer semuanya ke rekening khusus untuk proyek Kompleks Prime Melati. "David, selanjutnya kami hanya bisa mengandalkan keluarga Buana. Kalian harus mengusahakan agar proyek ini sukses besar. Kelak, kalau keluarga Basagita sudah memperluas bisnis ke pasar ibu kota provinsi, mungkin saja kami juga bisa menjadi keluarga kaya dengan aset kekayaan puluhan triliun." Kata Tuan Besar Basagita kepada David dengan penuh harap. Ini adalah impian terbesar yang ingin digapainya. Dia bermimpi agar keluarga Basagita bisa menjadi keluarga terkemuka level ibu kota provinsi. Saat itu tiba, bahkan kepala keluarga 3 keluarga besar juga harus menghormatinya. "Kakek, jangan khawatir, proyek ini pasti akan sukses besar," kata David sambil menepuk-nepuk dadanya dan menekan kegembiraan yang bergejolak dalam hatinya. Kemudian, dia mengatakan dia harus segera kembali untuk mempersiapkan acara pertunangan yang akan diselenggarakan besok pagi. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, dia segera meninggalkan kediaman keluarga Basagita. "Wulan, kamu benar-benar sudah menemukan seorang suami yang baik. Sudah selarut ini, dia masih mau mempersiapkan acara pertunangan kalian secara pribadi. Setelah menjadi menantu keluarga Buana, kamu pasti akan melewati hari-hari yang bahagia. Wulan, kedepannya perkembangan keluarga Basagita bergantung padamu." Satu persatu anggota keluarga Basagita lainnya segera menjilat Wulan. Tentu saja Yanto sekeluarga sangat bangga. Kini, kedudukan mereka di keluarga Basagita sudah tak tergoyahkan. Aku lihat kelak bagaimana Luna bisa bersikap arogan di hadapanku lagi.
Berani-beraninya hari ini dia mengusir kami. Lihat saja nanti, bagaimana aku memberinya pelajaran, kata Wulan dengan ekspresi arogan. Hari ini, dia diusir oleh Luna lagi. Dia benar-benar sangat kesal. Benar, Luna memang harus diberi pelajaran. Nggak hanya menikah dengan pria idiot dan nggak bisa memberi kontribusi apapun pada keluarga Basagita, dia malah selalu melakukan hal yang bertentangan dengan kita. Semua orang mendukung pernyataan Wulan. Memikirkan acara pertunangan yang akan diselenggarakan pada pagi hari dan pemasaran kompleks Prime Melati yang akan diselenggarakan pada sore hari, anggota keluarga Basagita sampai tidak bisa tidur saking senangnya. Mereka semua tetap berada di kediaman lama keluarga Basagita dan menantikan keesokan harinya untuk pergi ke Hotel Blazar menghadiri acara pertunangan David dan Wulan. Karena sudah lanjut usia, Tuan Besar Basagita tidak sanggup bergadang lagi. Dia kembali ke dalam kamar dan bergadang sendirian. Namun, dia juga tidak bisa terlelap. Setengah jam kemudian, tiba-tiba Tuan Besar Basagita menerima satu panggilan telepon yang membuat rasa kantuknya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tuan Besar Basagita, Grup Agung Makmur memilih untuk menjual kompleks Prime Melati di saat kondisi pasar nggak stabil seperti ini adalah pilihan yang sangat bijaksana. Tapi, terlepas dari apapun kondisinya, kalian juga nggak perlu menjualnya dengan harga yang begitu rendah, bukan? Dijual dengan harga 200 miliar, kali ini keluarga Basagita sudah mengalami kerugian yang sangat besar, kan? Bab 325 sudah berubah menjadi kerangka kosong. Orang yang meneleponnya bernama Gion Tandio. Tuan Besar Basagita mengenal pria itu saat memancing, boleh dibilang orang yang satu hobi dengannya. Pria itu sendiri adalah penanggung jawab sebuah lembaga notaris. Begitu mendengar ucapan Gion, Tuan Besar Basagita langsung tercengang. Lalu, dia bertanya, Gion, apa maksudmu? Kami nggak menjual kompleks Prime Melati. Tuan Besar Basagita, di saat seperti ini, kamu sudah nggak bisa menyembunyikan hal ini lagi. Gion berkata, baru saja, seluruh aset perusahaan properti di bawah Grup Agung Makmur sudah dijual ke sebuah perusahaan di ibu kota provinsi. Kami yang mengurus surat-suratnya. Terkejut bukan main, Tuan Besar Basagita langsung bangkit dari tempat tidurnya. Kemudian, dia langsung keluar dari kamarnya dengan tergesa-gesa dan memanggil Yanto. Yanto, cepat tanyakan apakah perusahaan properti di bawah Grup Agung Makmur sudah dijual. Mendengar keributan itu, anggota keluarga Basagita lainnya juga bergegas menghampiri mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Yanto kembali dengan ekspresi panik, bahkan tangannya yang sedang menggenggam ponselnya tampak gemetaran. Ayah, sudah kutanyakan, seluruh aset di bawah perusahaan properti kita, termasuk kompleks Prime Melati sudah dijual kepada grup Perve di ibu kota provinsi dengan harga 200 miliar. Ngung. Begitu mendengar kabar mengejutkan itu, rasa kantuk seluruh anggota keluarga Basagita yang berada di tempat itu langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sebelumnya, dana yang diinvestasikan pada proyek kompleks Prime Melati sudah lebih dari 2 triliun, tetapi proyek ini malah dijual dengan harga 200 miliar. Angka ini benar-benar sangat rendah. Dalam sekejap, darah dalam tubuh Tuan Besar Basagita bergejolak. Wajahnya juga memerah. Dia mengulurkan kedua lengannya, mencengkeram Yanto dengan erat, lalu bertanya dengan cemas. Bagaimana dengan dana sebesar lebih dari 4 triliun yang baru ditransfer? Apa masih ada? Nggak ada lagi, ayah. Sekarang perusahaan properti kita sudah menjadi kerangka kosong. Yanto menatap Tuan Besar Basagita dengan tatapan tidak berdaya. Kepalanya juga masih berdengung. Dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Keluarga Buana, pasti keluarga Buana yang berada di balik semua ini. Tiba-tiba, Tuan Besar Basagita berteriak dengan keras dan mengentakkan kakinya dengan kesal. Nggak mungkin keluarga Buana yang melakukannya. Besok aku akan bertunangan dengan David. Wulan berteriak dengan panik, dia tidak akan bisa menerima kenyataan seperti ini. Wisnu juga berkata, benar, kakek. Bagaimana mungkin keluarga Buana menjual perusahaan di saat seperti ini? Apa mungkin tim pemasaran yang direkrut oleh keluarga Buana bermasalah? Tuan Besar Basagita menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara dalam, kalian cepat hubungi keluarga Buana dan tanyakan apa yang terjadi. Wulan segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi David. Namun, sama seperti beberapa kali saat keluarga Basagita tertimpa masalah sebelumnya, David sama sekali tidak bisa dihubungi.
Yanto dan yang lainnya juga mencoba untuk menghubungi anggota keluarga Buana lainnya, tetapi juga tidak berhasil. Tepat pada saat krisis seperti ini, seluruh anggota keluarga Buana tidak bisa dihubungi. Kalian pergi ke kediaman keluarga Buana sekarang juga dan tanyakan pada mereka apa yang terjadi. Teriak Tuan Besar Basagita pada Yanto sekeluarga. Sekujur tubuhnya gemetaran. Sebenarnya, dia sudah bisa menebak apa yang terjadi. Hanya saja, dia masih berusaha berpegang pada secercah harapan terakhir. Benar saja, kurang dari setengah jam kemudian, Yanto sekeluarga kembali dengan menundukkan kepala mereka dan tampak bersedih. Mereka bahkan tidak bisa menginjakkan kaki mereka memasuki gerbang villa keluarga Buana. Biarpun Wulan sudah menyebut dirinya adalah tunangan David, orang-orang yang berjaga di depan pintu sama sekali tidak mengenalinya. Mereka tidak pernah mendengar David memiliki tunangan. Ada pengawal yang berjaga di pintu kediaman keluarga kelas 1 seperti keluarga Buana. Mereka tidak berani menerobos masuk. Ternyata memang benar keluarga Buana di balik semua ini. Seluruh aset grup Agung Makmur ada pada perusahaan properti. Mereka melakukan tindakan seperti ini sama saja dengan menghancurkan keluarga Basagita. Aku benar-benar sangat membenci mereka. Saking kesalnya, Tuan Besar Basagita menepuk-nepuk dadanya. Dia sangat menyesal. Dia memanggil Yanto, lalu melayangkan sebuah tamparan keras ke wajah putra sulungnya itu. Katakan, apa kalian sekeluarga yang bekerja sama dengan keluarga Buana untuk mencelakai keluarga Basagita? Bab 326 Siapa bilang acara pertunangan? Tuan Besar Basagita berteriak dengan ekspresi ganas. Mulai dan menyerahkan kompleks Prime Melati untuk dikelola oleh keluarga Buana, hingga mentransfer dana sebesar lebih dari 4 triliun itu ke rekening perusahaan properti. Sejak awal hingga akhir, Yanto sekeluarga yang membujuknya untuk melakukan hal-hal itu. Tuan Besar Basagita menatap putra sulungnya dengan tatapan seolah-olah akan melahap orang hidup-hidup. Dia benar-benar ingin mencabik-cabik Yanto saat ini juga. Yanto tahu dia sudah tertimpa masalah besar. Dia langsung merangkak bangkit dan berlutut di lantai, lalu berkata dengan sekujur tubuh gemetaran, "Ayah. Keluarga Buana sudah memesan Hotel Blazar untuk acara pertunangan David dan Wulan. Bahkan mereka sudah menyebar undangan kepada tokoh-tokoh terkemuka di kota ini. Mereka nggak akan bisa melarikan diri. Besok kita pergi ke Hotel Blazar untuk menemui mereka, lalu meminta mereka untuk mengembalikan kompleks Prime Melati dan uang kepada kita. Kalau mereka menolak untuk melakukannya, kita bisa mengekspos tindakan buruk mereka. Kedepannya, mereka nggak akan bisa bertahan di kota Banyuli lagi. Karena situasi sudah seperti ini, juga tidak memiliki cara lain lagi." Tuan Besar Basagita hanya bisa menyetujui saran putranya dan berkata, "Oke, besok kita semua pergi ke Hotel Blazar bersama-sama dan mendesak keluarga Buana untuk menyerahkan kembali semua hak milik kita beserta bunganya." Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang panjang bagi anggota keluarga Basagita. Keesokan harinya, hari ini, Hotel Blazar didekorasi dengan sangat indah, suasana di dalam hotel itu sangat ramai. Di sebuah aula acara besar di lantai tertinggi hotel, tokoh-tokoh terkemuka kota Banyuli menghadiri acara ini, bahkan 3 keluarga besar juga mengutus perwakilan mereka untuk menghadiri acara ini. Hari ini keluarga Buana adalah pemeran utama dalam acara ini. Mereka tampak sedang sibuk menyambut para tamu yang terhormat. Tepat pada saat ini, Tuan Besar Basagita membawa seluruh anggota keluarga Basagita ke tempat ini dengan aura yang menakutkan. Melihat tokoh-tokoh terkemuka kota Banyuli memadati aula besar itu, anggota keluarga Basagita merasa keheranan. Acara tetap diselenggarakan, semua tokoh terkemuka yang diundang juga menghadiri acara ini. Apa mungkin keluarga Buana benar-benar tidak mengetahui masalah besar yang menimpa grup Agung Makmur? Kakek lihat sendiri, kan? Kita benar-benar sudah salah paham pada keluarga Buana. Kalau benar-benar mereka pelakunya, apa keluarga Buana masih berani menyelenggarakan acara pertunangan untukku dan David? Begitu melihat pemandangan di hadapannya, Wulan yang sudah melewati 1 malam penuh kegelapan seolah-olah melihat adanya harapan lagi. Melihat David yang mengenakan setelan jas berwarna putih dan terlihat tampan seperti seorang pangeran berkuda putih, dia langsung menghampiri pria itu sambil tersenyum. "David, apa semalam kamu nggak mengangkat teleponku karena ingin memberiku kejutan?" Tiba-tiba, David yang sedang mengobrol dengan Sharon dari keluarga Unima merasakan lengannya digandeng oleh seseorang dan mendengar suara manja Wulan di telinganya. "Ah, oh, itu, ya.
David hanya menjawab dengan asal dan berniat untuk menarik lengannya dari wanita itu. Namun, Wulan malah menggandeng lengannya dengan erat dan berkata, "David, hari ini kamu benar-benar sangat tampan. Kamu benar-benar pangeran berkuda putihku." "Oh ya, di mana gaunku?" "Gaun apa?" David seolah masih belum bereaksi. Wulan memukul pria itu dengan manja, lalu berkata, "Apa kamu sedang bercanda padaku? Hari ini adalah hari pertunangan kita. Aku adalah pemeran wanita dalam acara ini, tentu saja aku membutuhkan gaun." "Hei, Wulan, jangan berbicara sembarangan." David menarik lengannya dari genggaman Wulan secara paksa, lalu berkata dengan marah, "Acara pertunangan apa? Siapa yang mau bertunangan denganmu? Aku sama sekali nggak ada hubungannya denganmu. Jangan membuat rumor di sini." Volume suaranya sangat tinggi sampai-sampai para tamu undangan di tempat itu mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. "Ini adalah Wulan dari keluarga Basagita, kan? Kenapa dia masih berani menempel pada David? Acara pertunangan, memangnya ada? Kenapa kami sama sekali nggak mendengar kabar?" Para tamu undangan mulai berdiskusi satu sama lain dan menatap Wulan dengan tatapan aneh. "David, kamu." Melihat David yang seakan sudah berubah menjadi orang asing itu, Wulan berdiri mematung di tempat, air matanya mulai menetes. "David, dasar bajingan." Wisnu menghampiri David dengan emosi yang bergejolak dan berkata, "Kemarin, saat berada di kediaman keluarga Basagita, kamu jelas-jelas mengatakan hari ini keluargamu sudah menyewa Hotel Blazar untuk menyelenggarakan acara pertunangan dengan Wulan, bahkan sudah mengundang tokoh-tokoh terkemuka di kota ini. Kamu sendiri yang mengatakannya, sekarang kamu nggak mengaku. Ya, keluarga Buana sudah menyebarkan undangan dan juga sudah menyelenggarakan acara. Aku lihat hari ini kalian akan berakhir seperti apa." Tuan Besar Basagita dan yang lainnya juga menghampiri David dan mengepungnya. David hanya panik sejenak, lalu tenang kembali. Dia menyunggingkan seulas senyum dingin dan berkata, "Siapa yang beritahu kalian acara yang diselenggarakan hari ini adalah acara pertunangan?" Bab 327 Acara pertunangan berubah menjadi acara ulang tahun. Melihat senyum dingin yang mengembang di wajah David, jantung anggota keluarga Basagita langsung berdebar kencang. "Wah, yang berulang tahun sudah datang." Tepat pada saat anggota keluarga Basagita saling melempar pandangan dan tidak memahami apa yang dimaksud oleh David, tiba-tiba terdengar suara sorakan yang menggema di seluruh aula. Kemudian, dengan ditemani oleh banyak orang, Brian, kepala keluarga Buana berjalan memasuki aula dengan ekspresi bahagia. "Semuanya, aku tahu aku selaku sudah menginjak kepala 7, tapi dengan meminjam kemegahan Hotel Blazar ini, dengan segala hormat aku menyelenggarakan pesta ulang tahunku. Terima kasih atas kehadiran semua tamu undangan." "Apa, acara ulang tahun Brian, kepala keluarga Buana?" Semua anggota keluarga Basagita tercengang. Wisnu langsung menarik kerah baju David, lalu berteriak dengan marah, "David, katakan dengan jelas. Jelas-jelas ini adalah acara pertunanganmu dengan adikku, kenapa malah berubah menjadi acara ulang tahun?" Keributan di sana menarik perhatian Brian. Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, dia berkata dengan tidak senang, "Bagaimana mungkin cucu keluarga Buana bertunangan dengan putri keluarga Basagita? Kamu bilang acara pertunangan, benar-benar konyol. David, perlihatkan saja undangan yang kita sebar kepada mereka." Sesaat kemudian, undangan-undangan yang diterima oleh para tamu terpampang jelas di hadapan anggota keluarga Basagita. Benar saja, di atas undangan tertulis dengan sangat jelas bahwa undangan itu adalah undangan acara ulang tahun. Saking kesalnya, anggota keluarga Basagita hampir memuntahkan darah. Hingga saat seperti ini, tentu saja mereka sudah tahu mereka sudah dikelabui oleh keluarga Buana. Salah mereka sendiri yang sangat mudah terbuai oleh keuntungan. Begitu mendengar David mengatakan akan bertunangan dengan Wulan, mereka langsung senang bukan main dan tidak bisa berpikir secara logis. Mereka sama sekali tidak kepikiran untuk mengetahui isi undangan yang disebar oleh keluarga Buana. "Brian, dasar bajingan tua." Tiba-tiba, Tuan Besar Basagita berteriak dengan marah. Ternyata sejak awal keluarga Buana sudah membuat rencana untuk merebut aset keluarga Basagita. Proyek sebesar kompleks Prime Melati serta dana sebesar lebih dari 4 triliun kalian manipulasi untuk menjadi milik kalian. Begitu mendengar ucapan Tuan Besar Basagita, suasana di dalam aula langsung heboh. Informasi yang diungkapkan oleh Tuan Besar Basagita ini benar-benar mengejutkan. "Tuan Besar Basagita, kamu benar-benar lancang.
Kalian hanyalah keluarga kaya kelas 2, tapi kamu malah berani berbicara seperti itu padaku. Brian bangkit dengan ekspresi marah. Di saat seperti ini, kamu masih berlagak hebat seperti keluarga kelas 1 di hadapanku. Mulai sekarang, keluarga Buana nggak akan bisa bertahan lagi di kota Banyuli. Tuan Besar Basagita berkata sambil menggertakkan giginya, Brian, keluarga Buana sendiri berani melakukan tindakan buruk seperti itu, jadi jangan salahkan aku mengungkapkan semuanya. Apa kamu berani mengatakan keluarga Buana nggak ada hubungannya dengan grup Perve? Brian tertawa terbahak-bahak. Tuan Besar Basagita, dasar tua bangka. Kamu sendiri yang nggak mampu melindungi aset keluargamu, tapi kamu malah menyalahkan orang lain. Jelas-jelas kalian sendiri yang membuat grup Agung Makmur kacau balau, lalu menjual semua aset kalian. Sekarang, kalian malah menyalahkan keluarga Buana. Tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi muram. Grup Perve nggak ada hubungannya dengan keluarga Buana, kalian boleh menyelidiki sendiri. Kalau kamu bisa membuktikan perusahaan itu adalah milik keluarga Buana, aku akan menyerahkan seluruh aset keluarga Buana kepada kalian. Selesai berbicara, Brian langsung memerintahkan orang untuk mengusir Tuan Besar Basagita dan yang lainnya keluar. Sebenarnya, saat ini sudah ada tamu undangan yang mulai menyelidiki hal itu. Paling tidak, dari luar grup Perve yang tiba-tiba muncul itu memang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Buana. Tidak ada bukti konkret yang bisa menunjukkan perusahaan itu ada hubungannya dengan keluarga Buana. Keluarga Basagita tidak mungkin bisa merebut kembali aset yang sudah dijual dengan mengekspos rencana licik keluarga Buana lagi. Boleh dibilang, kali ini keluarga Buana sudah membuat rencana yang sempurna. Mereka mempermainkan keluarga Basagita dan merebut aset milik keluarga Basagita dengan mudah. Di dalam Hotel Blazar, keluarga Buana merayakan keberhasilan mereka dalam bentuk acara ulang tahun. Sementara itu, anggota keluarga Basagita yang diusir keluar dari hotel merasa putus asa seolah-olah dunia sudah kiamat. Keluarga Basagita sudah hancur. Tuan Besar Basagita berteriak sambil mendongak. Tiba-tiba, dia hampir terjatuh ke tanah. Anggota keluarga Basagita segera memapahnya. Namun, dia sudah tidak sadarkan diri lagi. Bab 328 mengembalikan beserta bunganya. Melihat Tuan Besar Basagita jatuh pingsan di pinggir jalan saking emosinya, anggota keluarga Basagita langsung panik. Mereka segera memapahnya, lalu memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Setelah dalam kondisi pingsan cukup lama, akhirnya Tuan Besar Basagita sadar kembali. Namun, dia terlihat seperti orang yang sudah kehilangan jiwanya. Dia hanya berbaring di ranjang bangsal dan menatap langit-langit bangsal dengan tatapan kosong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jelas-jelas matahari masih bersinar dengan terang, tetapi anggota keluarga Basagita yang berjaga di rumah sakit merasakan mereka hidup dalam kegelapan. Begitu Tuan Besar Basagita berubah menjadi seperti ini, dunia seolah sudah hancur. Kali ini, keluarga Basagita benar-benar sudah hancur. Terutama Yanto sekeluarga, mereka yang paling bersedih. Wulan yang biasanya selalu bersikap arogan, saat ini sedang duduk mematung di tempat seolah-olah sudah kehilangan jiwanya. Saat Luna sekeluarga tiba di bangsal, mereka melihat anggota keluarga Basagita sudah seperti mayat hidup. Apa kondisi Tuan Besar Basagita sangat parah. Desi yang mendorong kursi roda jaki ke depan ranjang Tuan Besar Basagita langsung terkejut begitu melihat penampilan pria tua itu. Kalau bukan karena alat medis menunjukkan tanda-tanda Tuan Besar Basagita masih hidup, dia mengira Tuan Besar Basagita sudah meninggal dunia. Bola mata Tuan Besar Basagita berputar, ekspresi marah kembali terpampang jelas di wajahnya. Dia melirik Luna sekeluarga dengan ujung matanya, lalu berkata dengan nada putus asa sekaligus marah, "Untuk apa kalian datang? Apa kalian datang untuk mentertawakanku?" Di saat seperti ini, dia sudah menyesal. Dia menyesal sudah mendengar kata-kata provokatif Yanto sekeluarga untuk mengusir Luna dari grup Agung Makmur. Dia menyesal karena sudah mempercayai keluarga Buana dengan mudah, membiarkan mereka mengambil alih proyek dan merebut semua aset milik keluarga Basagita hanya dalam satu malam. Namun, Tuan Besar Basagita adalah orang yang sangat memedulikan harga dirinya. Begitu melihat kedatangan Luna sekeluarga, dia ingin sekali menghilang di telan bumi. Seolah-olah setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka dan setiap pergerakan mereka sedang mentertawakan dirinya. Mentertawakannya tidak bisa menilai orang dengan baik dan mentertawakannya salah mengambil keputusan. Desi segera menghibur pria tua itu, "Tuan Besar,
kami dengar kamu sakit, jadi kami datang menjengukmu. Tolong jaga dirimu dan kesehatanmu baik-baik. Cepat atau lambat keluarga Buana pasti akan mendapat balasannya. Begitu mendengar Desi menyebut keluarga Buana, menantunya itu seolah-olah sudah menyentuh luka di hatinya. Pergi sana, aku nggak perlu kamu berpura-pura baik menghiburku. Aku tahu kalian datang untuk mentertawakanku. Kalau bukan karena sekujur tubuhnya sudah tidak bertenaga lagi, dia ingin sekali bangkit dari ranjang dan mengusir Luna sekeluarga. Desi, jangan berpura-pura menjadi orang baik. Keluarga Basagita tertimpa masalah, kalian pasti sangat senang. Kalian keluar dari sini sekarang juga. Ya, jangan pikir kami nggak tahu. Kalian tahu semua aset grup Agung Makmur sudah direbut dan hanya tersisa 200 miliar. Kalian pasti datang untuk mendapat bagian ini, kan? Cepat pergi sana, nggak ada bagian kalian. Anggota keluarga Basagita lainnya juga angkat bicara untuk mengusir Luna sekeluarga. Namun, begitu mereka berbicara, niat mereka langsung terlihat jelas. Mendengar kata-kata tajam orang-orang itu dan melihat ibunya dimarahi sampai meneteskan air mata, Luna benar-benar sangat kesal dan berdebat dengan mereka dengan marah. Dengan kemampuan Luna seorang diri, dia bukan tandingan mereka semua. Dia langsung menjadi target amarah dan makian. Melihat istrinya dimarahi, Ardika yang dari tadi hanya menyaksikan pemandangan di hadapannya dengan sorot mata dingin, tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, dasar sekelompok orang nggak berguna yang hanya bisa menindas orang lemah. Kenapa kalian sama sekali nggak berani berbicara di hadapan keluarga Buana? Saat menindas istriku, kalian sangat hebat. Ucapan Ardika langsung menyentuh titik kelemahan anggota keluarga Basagita. Mereka memang tidak berdaya menghadapi keluarga Buana. Bahkan saat mereka diusir oleh keluarga Buana, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun selain meninggalkan tempat itu dengan sedih. Karena itulah, sekarang mereka melampiaskan semua kekesalan mereka pada Luna. Ardika, pecundang sepertimu nggak berhak mengatai kami. Kalau kamu benar-benar hebat, kamu rebut kembali proyek kompleks Prime Melati dari keluarga Buana. Anggota keluarga Basagita yang merasa malu karena ucapan Ardika langsung menjadikan Ardika sebagai target pelampiasan amarah mereka. Ardika tertawa dingin dan berkata, kalian nggak perlu mengingatkanku hal ini. Aku akan membuat keluarga Buana mengembalikan semua aset yang sudah mereka rampas dari grup Agung Makmur beserta bunganya. Bab 329 kembalikan pada kalian juga tidak ada gunanya. Begitu mendengar ucapan Ardika, anggota keluarga Basagita langsung mencibirnya. Jangankan anggota keluarga Basagita ini, bahkan Desi dan Jaki juga tidak mempercayai hal itu. Menghadapi perebutan aset yang dilakukan oleh keluarga Buana dengan perencanaan matang, jangankan pecundang yang tidak bisa apa-apa seperti Ardika, bahkan seluruh keluarga Basagita juga tidak berdaya. Kalau pecundang sepertimu bisa merebut proyek kompleks Prime Melati kembali, aku akan memanjat ke atap bangunan lalu melompat ke bawah. Kulihat kamu sengaja mengolok-olok kami setelah melihat kami tertimpa masalah. Terlepas dari apa yang sudah menimpa keluarga Basagita, kamu juga nggak akan membiarkan menantu idiot sepertimu bersikap lancang di hadapan kami. Pecundang ini pasti berniat buruk. Dia pasti ingin meniru cara David si bajingan itu dan menipu 200 miliar milik keluarga Basagita. Anggota keluarga Basagita mencibir Ardika tanpa henti. Mereka beranggapan bahwa Ardika ingin meniru cara David menipu uang. Benar-benar bermimpi saja, David bisa mengelabui keluarga Basagita karena memiliki keluarga Buana sebagai pendukungnya, sedangkan pria pecundang seperti Ardika punya apa? Menipu uang kalian, kalian bahkan nggak memenuhi kualifikasi untuk menjadi targetku. Menghadapi cibiran orang-orang itu, Ardika tertawa dingin dan berkata, aku menyuruh keluarga Buana mengembalikan perusahaan properti demi istriku. Kalau enggak, aku juga nggak akan memedulikan hidup mati kalian. Dia sudah melihat dan memahami karakter buruk anggota keluarga Basagita itu. Jelas-jelas keluarga Buana yang sudah merebut aset mereka, tetapi mereka tidak berani menemui keluarga Buana untuk menuntut penjelasan. Sebaliknya, saat menindas Luna yang selalu memikirkan keluarga Basagita, mereka bisa memikirkan berbagai macam cara keji. Sekelompok orang-orang ini benar-benar bodoh dan jahat. Pecundang ini benar-benar arogan. Dia pikir dia siapa? Berani-beraninya dia mengatakan gak memedulikan hidup dan mati kita. Dia sendiri saja seorang pecundang yang gak bisa menghidupi dirinya sendiri. Atas dasar apa dia berbicara seperti itu pada kita? Cepat keluar dari sini. Emosi anggota keluarga Basagita lainnya juga sudah tersulut karena ucapan Ardika.
Tuan Besar Basagita mengangkat lengannya yang gemetaran, lalu menunjuk Ardika dan berkata dengan gigi terkatup, siapa yang mengizinkan pecundang sepertimu beromong kosong di dalam bangsalku? Cepat keluar dari sini. Siapa yang menyuruh idiot sepertimu berbicara sembarangan di sini? Cepat keluar dari sini. Melihat Ardika kembali menyulut amarah orang banyak, Desi langsung mendorongnya dengan kesal. Ardika langsung berbalik dan pergi. Namun, sebelum keluar dari bangsal, dia menoleh dan melontarkan beberapa patah kata. Tuan Besar, aku merasa perlu mengatakan hal ini terlebih dahulu. Kali ini, setelah merebut kembali perusahaan properti, aku akan mendaftarkannya atas nama Luna pribadi. Kelak, aset-aset ini nggak ada hubungannya dengan Grup Agung Makmur. Kalau aku mengembalikannya pada kalian, juga nggak ada gunanya karena kalian nggak mampu melindungi aset-aset itu dengan baik. Jangankan mendaftarkan perusahaan itu atas nama Luna, menjadikannya sebagai presidir Grup Agung Makmur aku juga nggak keberatan. Tapi, siapa yang nggak bisa membual? Setelah kamu merebut kembali perusahaan itu, baru bicarakan lagi. Saking kesalnya mendengar ucapan Ardika, Tuan Besar Basagita merasa kepalanya pusing. Selesai berbicara, dia berbaring kembali di ranjang sambil bernapas dengan terengah-engah. Dia sama sekali tidak percaya Ardika bisa merebut kembali perusahaan properti itu dari tangan keluarga Buana. Ardika memang menginginkan kalimat itu dari Tuan Besar Basagita. Setelah tujuannya tercapai, dia langsung pergi tanpa menoleh ke belakang. Ah, berani-beraninya dia memandang rendah kita. Atas dasar apa, aku benar-benar ingin membunuh bajingan itu. Setelah terdengar teriakan penuh amarah selama beberapa saat lagi, suasana di dalam bangsal baru hening kembali. Ardika, apa kamu benar-benar bisa merebut kembali perusahaan properti dari tangan keluarga Buana? Saat menuruni lift, Luna tiba-tiba melontarkan pertanyaan itu. Dia melihat dengan jelas bahwa tadi Ardika berbicara dengan sungguh-sungguh, tidak seperti sedang bercanda. Ardika menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, itu adalah hasil jerih payahmu. Sebuah wadah untukmu menggapai impianmu dan menunjukkan kemampuanmu. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan keluarga Buana merebutnya begitu saja? Setelah mendengar ucapan Ardika, Luna merasa sangat terharu, kehangatan meliputi perasaannya. Mungkin orang yang paling memahami pemikirannya adalah Ardika. Hanya Ardika yang selalu ingat, mengembangkan Grup Agung Makmur sudah menjadi impiannya. Dia ingin menggapai mimpi itu demi menunjukkan nilai ayahnya dan menunjukkan nilainya sendiri. Luna, jangan dengar dia membual. Tiba-tiba, Desi memelototi Ardika dan berkata, bahkan Tuan Besar dan yang lainnya saja nggak berdaya. Menghadapi keluarga Buana, memangnya kamu bisa apa? Keluarga Buana adalah keluarga kaya kelas 1, kita nggak bisa memprovokasi mereka. Ibu, kamu nggak tahu kemampuan Kak Ardika, keluarga kaya kelas 1 bukan apa-apa, Handoko tidak bisa menerima ucapan ibunya. Bab 330 mengembalikan uang. Tutup mulutmu. Sebelum Handoko sempat menyelesaikan kalimatnya, Desi sudah menyelanya dan memelototinya. Aku peringatkan kamu, Ardika. Jangan bertindak sesuka hatimu lagi dan membawa masalah untuk keluarga kami. Melihat tatapan tajam Desi, Ardika juga tidak bisa membantah ibu mertuanya. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, Bu. Aku mengerti. Desi mendengus, lalu masuk ke dalam mobil. Luna tidak semudah itu dikelabui. Ardika, kamu harus mendengar ucapan ibu, jangan mencari keluarga Buana. Aku akan memikirkan cara lagi dan menanyakan pada pengacara apakah bisa menemukan celah melalui hukum. Kalau perusahaan itu benar-benar nggak bisa direbut kembali lagi, aku akan membuat rencana lain lagi. Sebenarnya dia tidak menaruh harapan terlalu besar. Keluarga Buana adalah keluarga kaya kelas 1. Mereka juga memiliki pengacara, jadi mereka pasti sudah menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, prosedur hukum sangatlah panjang. Paling tidak membutuhkan waktu sekitar setengah tahun hingga tahun. Saat itu tiba, semuanya sudah tidak berarti lagi. Ardika berkata, sayang, apa kamu benar-benar nggak ingin aku ikut campur dalam hal ini? Nanti sore, kompleks Prime Melati akan mulai dipasarkan, apa kamu nggak ingin menghentikan mereka? Luna melirik jam tangannya. Sebelumnya mereka memang menjadwalkan pemasaran pada sore hari ini. Sekarang hari sudah menjelang siang, waktu yang tersisa sudah tidak banyak lagi. Kalau begitu, apa rencanamu untuk menghentikan keluarga Buana? Tiba-tiba, Luna teringat pada ucapan Marco sebelumnya. Dia berkata,
apa kamu berencana meminta Marco untuk menangkap anggota keluarga Buana? Tapi, Arif bukanlah anggota inti keluarga Buana, nggak akan bisa mengubah situasi sekarang. Marco masih melakukan penyelidikan pada anggota keluarga Buana melalui Arif. Walaupun sudah ada kemajuan, tetapi hasilnya belum mencapai keinginan Ardika. Jadi, untuk sementara waktu dia tidak berencana menggunakan cara ini untuk menghentikan keluarga Buana. Namun, dia masih memiliki 1001 cara. Ardika berkata dengan dingin, tentu saja enggak. Aku masih punya cara lain. Bukankah keluarga Buana sudah nggak sabar untuk memasarkan kompleks? Aku akan membuat mereka gagal melakukannya. Saat ini, acara ulang tahun yang diselenggarakan keluarga Buana di Hotel Blazar sudah selesai dengan sempurna. Walaupun keluarga Basagita sempat datang membuat keributan, tetapi tetap tidak memengaruhi berjalannya acara. Keluarga Basagita tidak lebih hanya sekelompok pecundang. Mereka tidak memiliki bukti, hanya bisa mengandalkan mulut mereka saja. Para tamu undangan bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayai ucapan anggota keluarga Basagita? Dalam acara ulang tahun ini, baik keluarga Buana selaku penyelenggara acara maupun para tamu undangan sama-sama senang. Setelah mengantar kepergian para tamu undangan, akhirnya Brian tidak bisa menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya hari ini rencana yang sudah kita rencanakan dengan susah payah selama setengah tahun berakhir dengan sempurna. Seluruh aset grup Agung Makmur sudah menjadi milik keluarga Buana. Mendengar ucapan kepala keluarga mereka, semua anggota keluarga Buana juga ikut tertawa terbahak-bahak. Setengah tahun yang lalu, investasi grup Perve yang keluarga Buana dirikan di ibu kota provinsi gagal. Grup Perve bukan hanya berubah menjadi kerangka kosong, keluarga Buana juga kehilangan seluruh asetnya. Hanya dari luar saja keluarga Buana masih terlihat seperti keluarga kaya kelas 1. Sesungguhnya, keluarga ini hanya tinggal kerangka. Mereka bersusah payah untuk mempertahankan status keluarga kaya kelas 1 mereka. Kebetulan, kala itu Wulan sedang mengejar David. Awalnya, David memang tidak tertarik dan memandang rendah Wulan yang berasal dari keluarga kaya kelas 2. Namun, setelah Brian mendapati fakta itu, rencana untuk merebut grup Agung Makmur langsung melintas dalam benaknya. Karena itulah, David mengubah sikap arogannya dan berbalik mengejar Wulan. Setelah itu, baru terjadi serangkaian kejadian yang ada. Haha, awalnya kita hanya berencana merebut kompleks Prime Melati milik grup Agung Makmur. Tapi, nggak disangka keluarga Basagita nggak lebih dari sekelompok orang bodoh. Begitu dikelabui oleh David, mereka langsung menyerahkan lebih dari 4 triliun yang baru mereka terima kepada kita. Benar-benar kejutan yang nggak terduga. David, kamu telah memberikan kontribusi besar pada keluarga Buana. Kamu sudah menyelamatkan kami. Anggota keluarga Buana langsung melontarkan pujian pada David. David melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa keberhasilan ini berkat arah dari Brian, kakeknya. Namun, ekspresi senang tampak jelas di wajahnya. Saat ini, Brian melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang, lalu berkata dengan senang. Sudah, sore ini pemasaran kompleks Prime Melati akan dimulai. Kali ini, dengan meminjam keberuntungan keluarga Basagita, kita harus membuat kompleks ini meraih sukses besar di pasar properti kota Banyuli. Jadi, aku memutuskan untuk menginvestasikan dana sebesar lebih dari 4 triliun yang kita peroleh dari keluarga Basagita, serta beberapa ratus miliar milik keluarga Buana yang tersisa dalam proyek ini. Setelah keberhasilan proyek ini, mungkin saja kedudukan keluarga Buana akan setara dengan 3 keluarga besar. Mendengar ucapan Brian, saking semangatnya, wajah dan telinga seluruh anggota keluarga Buana langsung berubah menjadi merah. Bam! Tepat pada saat ini, tiba-tiba pintu aula acara dibuka. Sekelompok tamu penting yang datang menghadiri acara ini tadi, semuanya kembali lagi. Di antara mereka, ada beberapa wajah asing. Namun, status dan identitas mereka juga tidak bisa dianggap sepele. Sebagai contohnya, pemimpin kelompok itu, Desta, kepala keluarga Unima. Brian, kembalikan uangku.